baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Gemar Official Channel, yang dimana sekarang ini saya berada di tengah-tengah teman mahasiswa dari kampus mana ini? IAIN Kendari. IAIN Kendari. Kalau boleh tahu apa itu IAIN Kendari? Yang Kendari itu kepentingan dari Institut Agama Agama Islam Negeri Kendari. Kendari. Adalah salah satu kampus dari 2 kampus Islam yang ada di Kendari. Tapi dengar-dengar katanya IAIN ini sedikit lagi akan dirubah ya? Iya. Insya Allah akan berubah nama jadi Universitas Islam Negeri Kendari. Iya. Kita aminkan ya. Amin, ya Allah. Oke, aminkan saja semua teman-teman yang ada di yang sudah menjadi penonton terbaik saya. Oke. Sebelumnya di sini kita akan berbicara sedikit kepada mereka. Di sini kan saya akan mengadakan podcast. Jadi saya akan bertanya-tanya sedikit kepada mereka tentang tema besar kita pada hari ini adalah metode pembelajaran dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 ya. Berarti ini berhubungan dengan pendidikan. Iya, Pendidikan yang ada di betul sekali. Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut mungkin lebih jauh, kita mungkin belum berkenalan ini. Kita kenalan dulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak Oh iya. tak tahu. Oke. Kalau saya. Iya. Oke, kalau boleh saya dulu perkenalan atau Ya, bila Oke. ini bisa dari kita. kalau dulu. saya mungkin teman-teman dari penonton saya mungkin sudah tahu, saya Nahrul ya. Ah, Dari salah satu pendiri Gemar Official Channel ya. Mungkin nanti bisa ditonton di YouTube atau di konten TikTok yang ada di Siap. bawah ini. Oke. luar biasa. Yang pertama inspiratif sekali. Oke, yang pertama siapa namanya? Yang paling ujung dulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, semester 7 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Kendari. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. PGMI. Semester 7. Berarti Semester sedikit 7. lagi sudah mau wisuda ini. Sepertinya begitu. Oke, Semoga aminkan ya. Oke, Iya, aminkan amin, saja. amin. Berarti saya bagusnya panggil siapa ini? Panggil Rahmat aja. Rahmat saja. Rahmat. Bung Rahmat. Ya. Oke, Bung Rahmat. Asik Nama sekali akrab, berbicara untuk panggil panggil muda akrab. dan mulia asik Panggil sekali. akrab. Kemudian yang di sampingnya siapa? Oke, jadi nama saya itu Afifah Fitriani. Wah, Afifah teman-teman. Cantik sekali loh anak ini. Oke, Jadi Afifah. prodinya sama, prodi PGMI, Oh. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pendidikan Guru semester Madrasah 7. Ibtidaiyah. Semester 7. Iya, Satu teman- kelas atau bagaimana? teman sekelas. Teman sekelas? Iya, teman Berarti sekelas. sampingnya juga begitu? Iya, Iya. teman sekelas. Oh, bertiga sekelas ya? Iya, Iya, sekelas. sekelas. Kami pentingin Masya sekelas. Allah ya, sudah ganteng, cantik-cantik, imut lagi ya. Alhamdulillah. Oke, yang terakhir siapa? Halo, nama saya Aprilia. Tolong disampaikan, teman-teman. April. Aprilia. Berarti kita panggil ke April saja ya, Iya, biar April. Unik, ini adalah salah satu perempuan yang lahir di bulan April sesuai dengan namanya April. April. Salah, tapi saya lahir tuh di bulan Maret. Oh iya. Oke, sudah cukup ya bercandanya ya? Ya, oke. Daripada Siap, topik. siap. Oke. Sebelum kita lanjut, ini kan saya akan bertanya tentang metode pembelajaran dalam Quran Surah An-Nahl ya. Jelas kita berbicara tentang kaitannya dalam dunia agama. Paling tidak ada sedikit perbedaan dengan metode pembelajaran yang di sekolah dasar yang pada umumnya. Pasti akan ada perbedaan di situ. Nah, seperti yang saya ketahui, katanya dalam Quran Surah An-Nahl ini yang dijelaskan dalam artinya pada ayat 125 sini kan dijelaskan serulah manusia ya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, di sini ada kalimat Tuhanmu lah dia yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat. Artinya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa misalkan kita nanti menjadi seorang guru ya, kita tidak bisa lihat hanya karena anak itu mungkin malas atau apa, mungkin dia masa depannya buruk lah, atau dia sudah tersesat dengan keadaan apapun, kita tidak tahu, dan kita tidak bisa justifikasi bahwa anak itu mungkin dia sudah tersesat di jalan yang salah. Kita tidak tahu latar belakangnya ya kan. Artinya pendidik harus mampu mencari latar belakang anak ini. Artinya kita tidak bisa menjadi seorang pendidik yang hanya ketika kita lihat ketika kita lihat seorang anak mungkin dia karena malas, kita langsung justifikasi orang itu buruk ya. Nah, ini mungkin akan menjadi pertanyaan saya sebentar kepada teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut dalam Quran Surah An-Nahl itu 125. Ini kan berhubungan dengan pendidikan, metode pembelajaran. Nah, di sini artinya seorang pendidik ini berhubungan dengan guru. Artinya seorang pendidik itu harus mampu membangun karakter yang baik kepada peserta didiknya, dalam hal ini siswanya. Mungkin
tiga teman-teman saya ini kan calon seorang guru ya kan. Jadi berhak bertanya kepada mereka ini karena mereka adalah calon seorang pendidik ke depannya nanti insya Allah ya. Doakan saya ketika mereka Amin, sukses amin, di ya Allah. tahun 2020 25. targetnya. Oke, target ya harus ditargetkan. Kita Jadi pembahasan ini Bung intinya tentang metode pembelajaran. metode pembelajaran. Menurut Quran surah Quran An-Nahl surah ayat An-Nahl ayat 125. 125. Oke. Sangat seru pembahasan ini. Sangat bagus untuk dikaji ya. Ya. Oke, kalau begitu sudah bisa saya mulai bertanya? Boleh. Oke, saya akan bertanya dari siapa dulu yang bagus ini? Oke, kalau begitu saya tentukan materinya. Saya ingin bertanya terkait tentang Quran surah An-Nahl ayat 125. Bisa dijelaskan mungkin dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 itu seperti apa? Jangan dulu kepada saya mungkin. Bung. Kenapa bisa? Perempuan dulu kayaknya. Perempuan dulu. Itu Kalau bisa. bisa, Kenapa harus Kenapa? Karena harus pada begini, dulu? kemuliaan untuk memuliakan seorang perempuan itu dengan cara mendahulukannya. Oh iya. Dengar. Tidak hanya itu sebenarnya dalam dunia pendidikan kita terpatok untuk jadi calon seorang guru madrasah. Iya. Salah satu hadis mengatakan madrasah itu ulama. Masya Allah. Madrasah pertama untuk anaknya yaitu kaum perempuan karena dia akan menjadi calon ibu untuk anak-anaknya. Tidak heran lagi Kenapa saya tidak kita kalau- utamakan dan kemudian dulukan kaum perempuan dulu. Langsung dibawakan hadis Oke. saya, pemirsa, langsung dibawakan hadis beserta Al-Quran dengan isinya ya, langsung tidak heran lagi karena sudah anak kampus Yayan ya. Mungkin inilah salah satu keunggulan dari Iya. anak-anak Yayan. Oke, berarti sama siapa dulu nih? Mungkin di sampingnya dulu kan. Bisa. Siapa tadi namanya? Aprilia. Afrilia. Oke, Afrilia, apa pandangan Anda tentang Quran surah An-Nahl ayat 125? Jadi kan tadi temannya kita itu metode pembelajaran dalam Quran surah An-Nahl. Iya, betul sekali. Nah, sebelum kita masuk ke Qurannya, kita harus mengetahui apa itu metode pembelajaran. Nah, jadi metode pembelajaran itu adalah cara atau strategi yang digunakan oleh pendidik atau calon guru untuk menyampaikan materi pembelajarannya kepada peserta didik. Nah, tujuannya agar dalam proses pembelajaran itu bisa tercapai secara efektif. Nah, singkatnya begini, metode pembelajaran itu adalah resep yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, dengan pilihan metode pembelajaran yang tepat sangat berpengaruh untuk keberhasilan proses belajar mengajar untuk peserta didik. Oh, berarti metode pembelajaran itu sangat penting dong atau sangat berpengaruh terhadap pembelajaran peserta didik. Iya, kalau menurut saya itu metode pembelajaran sangat penting karena bisa menyesuaikan dengan gaya belajar, terus bisa membentuk keterampilan peserta didik, kemudian dapat meningkatkan motivasi dan juga mempermudah keterampilan atau pengetahuannya. Ya, berarti yang saya tangkap dari penjelasan saudari Afrilia ini, Kak Afrilia, yang katanya metode pembelajaran itu kan strategi atau langkah-langkah yang digunakan seorang guru dalam menentukan sebuah proses pembelajaran. Artinya ada strategi ataupun cara. Iya, betul sekali. Kemudian itu juga merupakan suatu resep ya tadi. Iya. Ya, suatu resep. Ini yang unik bagi saya. Sangat unik sekali ya. Resep untuk Kemudian gurunya. itu salah satu caranya itu menyesuaikan gaya belajar, ya kan? Apalagi yang kedua tadi? Membentuk keterampilan. Iya. Oke, berarti di sini semua kan tentang metode. Nah, berarti saya ingin bertanya langsung ke metodenya lagi. Iya, betul. Metode pembelajarannya lagi. Kira-kira apa saja metode pembelajaran yang Oke, mungkin bisa saya lagi. Oke. Silakan. Mungkin siapa tadi namanya? Saya agak lupa. Afifah. Afifah Fitriani yang sangat cantik ini ya. Masya Allah. Oke, silakan dijelaskan ke Afifah. Oke, karena tadi ini kan membahas tentang Quran surah An-Nahl ayat 125 yang mana ada artinya itu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik pula. Nah, kita di sini kan kita membahas tentang metode pembelajaran. Iya, metode pembelajaran. Jadi metode pembelajarannya itu melalui Quran surah An-Nahl ini bisa kita sambungkan dengan metode dakwah Metode dengan dakwah, ya. kata hikmah. Dan kata hikmah. Iya. Apa itu hikmah, Kak? Jadi al-hikmah itu tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan. ya? Iya, untuk menggunakan logika dan argumentasi yang kuat untuk menyampaikan pesan. Banyak dari kata hikmah, jadi hikmah. metode hikmah ini al-hikmah. Al-hikmah, oke. Iya, yang mana al-hikmah itu sebenarnya berdakwah dengan kebijaksanaan. Bijaksana ya. Ia berdakwah dengan menggunakan bijaksana. logika dan argumentasi yang kuat untuk menyampaikan pesan. Jadi kita sebagai calon guru harus bisa
menyampaikan pesan dan nasihat kepada peserta Peserta didik kita didik. dengan baik. Oke. Yang selanjutnya itu Calon ada calon ibu guru ini ya Bro, ya? Amin. Calon Jadi yang ibu guru. kedua itu tadi yang pertama Iya, hikmah. pertama. Jadi yang Kedua. kedua ada kata al-mauzah al-hasanah yang mana berdakwah dengan pelajaran yang baik menggunakan contoh yang positif dan inspiratif. Jadi kita sebagai guru itu juga harus memiliki kreativitas yang tinggi sehingga dalam proses pembelajaran itu kita tidak hanya bergantung kepada pelajaran-pelajaran yang bergantung pada buku. Kita juga harus memiliki pola pikir dengan menggunakan misalnya media pembelajaran yang banyak digunakan oleh guru-guru. Yang intinya tidak monoton ya. Iya. Oh, Tidak sangat- membosankan ya. banyak. Sangat Iya. beliau. Yang ketiga itu ada al-munazarah al-bilogah yang mana berdakwah dengan cara yang baik, menggunakan bahasa yang sopan santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang mana itu contohnya seperti ketika proses pembelajaran, ketika siswa menyampaikan pendapatnya, kita sebagai guru harus bisa menerima pendapat siswa tersebut dan tidak membeda-bedakan dengan siswa yang lain menurut saya. Jadi yang selanjutnya itu ada prinsip dakwahnya. Tadi kan ada Prinsip metode dakwah ya? dakwah, iya. Jadi prinsip dakwahnya ini menekankan tentang pentingnya kesabaran dan ketenangan. Artinya itu kita sebagai guru harus lebih banyak sabar dan Dan tenang tenang juga. dalam menghadapi siswa yang berbeda-beda. Walaupun siswa itu nakal mungkin atau Iya, kan iya, siswa iya. kan otaknya itu berbeda-beda. Berbeda-beda, Jadi iya. kita sebagai guru harus memiliki kesabaran yang Kesabaran tinggi. yang harus ekstra tinggi Iya, ya seorang guru, sekali. apalagi guru SD ya. Tidak Nakal boleh itu tidur, juga ya Pak. Oke, jadi Oke. sebelum mengajar itu kita harus menyiapkan kekuatan semangat yang dan mental yang bagus. ya mentalnya harus wow. Yang kedua ada itu lagi menghormati pendapat orang lain, seperti ya kita harus meskipun dia seorang siswa, tapi kita juga harus menghormati atau menghargai pendapat yang diberikan kepada kita. Kemudian ada menggunakan bahasa yang tepat. Jadi kita sebagai guru harus sebagai Harus- contoh atau Atau teladan lah, iya, teladan yang untuk bisa siswanya. diambil. Jadi kita nggak boleh berkata yang yang tidak kasar baik di atau yang depan dapat menyinggung iya, perasaan siswa anak kita itu. langsung. Jadi usahakan kita harus memilih kata yang baik. Iya, harus bisa memilih kata yang baik ya. Iya. Jangan sampai menyinggung perasaan seorang Yang anak. terakhir- Datang lagi orang tuanya mengamuk di Iya. sekolah ya. Betul sekali. Viral lagi Viral gurunya. lagi. Kena Seperti yang sanksi kasus lapor lagi. yang viral ini ya. Iya, Sering iya. terjadi banyak Iya. sekali media Sangat, viral. sudah banyak. Di kampung saya juga ada seperti itu. Jadi yang terakhir itu menghindari konflik dan perdebatan yang tidak sehat. Ini bukan hanya kepada siswanya saja, tapi mungkin kepada kita sesama guru. Oh iya. Jadi kita harus menjaga menjaga perdebatan kita harus menjalin komunikasi yang baik juga kepada sesama guru. Karena ada kasus juga baru-baru ini. Ada seorang guru ASN itu mengundurkan diri padahal dia sudah ASN karena dalam dunia ininya Tidak ada komunikasi Komunikasi iya, yang tidak komunikasi baik. dengan baik dengan sesama gurunya. Itulah pentingnya komunikasi ya Kak. Iya. Sangat penting sekali. Si kurang update persoalan itu. Ada di Makassar, Oh, seorang gitu. ASN itu laki-laki. Kebetulan dia juga seorang konten kreator. Dia jadi itu cepat viralnya karena dia mengundurkan diri karena tidak merasa nyaman di ruang lingkup pekerjaannya. Jadi dia lebih baik mundur. Mengundurkan diri. Itu tidak mudah loh, seorang ASN yang sudah Iya, iya. Tapi sangat bijak sekali guru tersebut. menarik untuk Karena dikaji. iya, sangat bijak. Kenapa demikian tindakan yang diambil itu tidak memuji daripada keributan yang tidak bermanfaat untuk Iya. dia. Iya, iya, iya. dia lebih memilih Artinya lebih mundur, baik. memilih Iya, lebih baik mengalah saja Iya, ya. mengalah. Karena saja. mundurnya dia mungkin ada hal yang bermanfaat untuk dia. daripada Sangat berhikmah sekali. merugikan orang lain lagi Karena ada satu dan tidak nyaman. kata ini, ya satu kata yang dapat saya tangkap ini. Apa itu? Yang katanya mereka itu mengalah bukan berarti kalah. Wah. Oh ya betul Iya, betul. mengalah bukan berarti kalah karena Iya. kita sudah tahu bahwa hal mungkin yang saya lakukan sudah benar, berarti mungkin karena saya tahu saya sudah benar jadi saya mengalah saja. Iya. Karena mungkin belum tentu yang kita anggap benar itu dianggap benar juga oleh orang lain ya kan. Mungkin biarkan mereka tersesat dengan ketidakbenaran mereka sendiri. Tidak baik juga itu kan. Oke, mungkin itu saja yang Oh iya iya. bisa saya sampaikan Berarti tentang metode. Cukup sangat banyak sekali penjelasan ini. Jadi saya ambil sedikit saja yang penting-pentingnya ya dari Kak Afifah Iya, Afifiani. Afifah. Tadi dia menjelaskan tentang metode Quran surah An-Nahl ya kan. Dia menunjuk pada cara berdakwah dan menyampaikan pesan Islam itu secara efektif yang diajarkan dalam Quran surah An-Nahl. Nah, di sini tadi menjelaskan ada metode dakwah. Salah satunya al-hikmah. Artinya kita berdakwah dengan kebijaksanaan.
menggunakan logika dan argumentasi untuk menyampaikan pesan. Kemudian di sini juga ada prinsip dakwahnya tadi ya, yang saya tangkap itu adalah metode ini menekankan pentingnya kesabaran dan ketenangan. Artinya Yang seorang guru itu harus sabar ya tadi. Iya. Harus sabar. Kita menjadi seorang guru itu harus sabar ya. Kita harus sabar. Teman-teman Iya. harus sabar. sabar. Menghadapi Kenapa apa yang fungsi kesabaran dalam seorang guru pendidik, khususnya pendidik. Nah, oke, kita lanjut saja langsung ya ke Rahmat ini, mungkin sudah yang terakhir ini. Sudah yang terakhir dan semoga menjadi yang paling Berarti kita masuk langsung ke intinya nih. Isi kandungan Quran surah An-Nahl itu apa sih? Oke, sebelum masuk daripada isi kandungan Quran surah An-Nahl, Ya. tanpa mengurangi dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, mulai daripada penjelasan tentang metode pembelajaran, dan isi tentang metode prinsip. pembelajaran, Iya. saya rasa itu sangat memantik dan sangat merangsang bagi saya membahas. Mungkin ada tadi pembahasan yang penting, mungkin yang baru saya dapatkan juga Ya, apa itu? terkait tentang kita harus berpikir logis, Harus berpikir logis. kita harus kebijaksanaan kan berbicara tentang cinta. Cinta ya. Jadi Bijaksana dua dengan cinta ya. kata ini sangat menarik bagi saya sebenarnya. Bu. Menarik sekali juga. Ya, kenapa demikian? Kata bijak ini, kata bijaksana, cinta ini. Kita harus cinta kepada pekerjaan sebenarnya. Pekerjaan. Iya. Iya, Kita harus cinta kepada sangat masuk ini, sangat masuk ya. kepada peserta didik. Sangat. Karena kalau kita cinta pekerjaan, kita cinta sama peserta didik kita juga. Iya, jelas. Bukan sama sesama guru nih. Bukan sesama guru ya. Sebenarnya kalau untuk sesama guru bisa Tidak saja ya. masalah. Ini masalah. Tidak Tidak masalah, masalah cinta yang dia. penting bisa menjaga jarak, kemudian jaga ada adabnya lah, Iya. ada adabnya. Yang penting bisa mengantarkan kepada jalan-jalan Allah. Jalan yang halal. Iya. Ya. Jadi oke, saya lanjut Bung. Jadi kebijaksanaan itu bebas tentang konsep cinta. Konsep cinta. Jadi yang seperti saya katakan tadi, kita harus cinta kepada pekerjaan karena ada satu istilah mengatakan bahwa berani mengambil tanggung jawab berarti berani mengambil resiko. Iya, iya. Hari ini saya mengambil daripada menjalankan pekerjaan saya menjadi profesi seorang guru, mengajar misalnya di madrasah atau di sekolah dasar. Atau di sekolah ya. Jadi saya harus siap risiko-risiko apapun yang saya hadapi saya harus ambil. Karena bagi saya cinta terhadap masalah itu perlu dan mesti dilakukan. Iya, iya. Karena cukup kita tekankan dalam diri, saya yakin dan saya percaya yang berikan saya masalah ini cinta kepada saya. Betul sekali. Saya juga pernah mendapat sebuah kata yang sangat istimewa ini. Apa itu? Katanya setiap masalah yang kita hadapi itu adalah bisa meningkatkan satu level pada diri kita. Artinya segala sesuatu yang menjadikan itu problem kita pada hari ini atau masalah itu bisa mengembangkan diri kita. Artinya bisa saja masalah itu bisa mendewasakan kita, ya kan? Iya, Bu. Kan seperti Betul itu. sekali, Bu. Iya. Oke. Terus bagaimana lagi? Lagi membahas tentang konsep kata bijak. Bijak. Kata bijak ini bagi saya sebenarnya sangat kemudian bermanfaatkan untuk saya. Secara tidak langsung mengingatkan lagi kepada saya jika saya mungkin jadi seorang guru. Iya. Kata bijak ini adalah adalah ciri-ciri orang yang optimis. Optimis. Tidak pantang mundur. Tidak pantang menyerah. Dia harus maju terus. Harus maju terus ya. Apalagi harus dimiliki oleh jiwa-jiwa seorang guru itu. Ya, betul sekali. Jangan menyerah. Jadi kita mungkin sebagai orang bijak, jangan kita mau terperangkap daripada masa lalu. Mungkin ada satu quotes Islam yang kemudian mengingatkan kepada saya. Apa itu? Begini, Bu, pengalaman itu biarkan dia jadi pelajaran, bukan jadi penjara untuk kita. Betul sekali. Sangat bermanfaat sekali tadi ilmu Baru perawat ini. ada lagi yang kemudian selalu saya terapkan dalam hidup ini. Jadi Bung, hari yang berlalu katanya itu adalah milik sejarah. Hari ini miliknya kita. Oh, Besok hari. dan seterusnya miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Iya. Kenapa bisa miliknya tuh? Muncullah pertanyaan. Iya, Muncullah iya. pertanyaan. Bagaimana kita bisa memiliki untuk hari esok yang katanya hari yang seterusnya itu Adalah ada milik Tuhan. Tuhan. Jadi katanya ada satu pakar mengatakan Gilliard namanya. Itu pakar ahli tentang logika. Dikatakan bahwa hari esok dan seterusnya adalah milik orang yang menyiapkan dirinya di hari ini. Sangat terinspirasi daripada istilah kata-kata kehidupan itu bagi saya. Oke, kalau kita bawa dalam konteks pembelajaran ya Bung Rahmat, konteks pembelajarannya, kalau kita bawa dalam konteks metode pembelajaran, berarti bijak ini harus dimiliki oleh seorang guru. Iya, Sangat penting berarti. iya sangat penting. Kenapa? Untuk memijakkan seseorang kita harus bijak dulu. Iya. Itu iya. logikanya. Artinya guru kan adalah panutan. Iya, Iya. adalah panutan. Yang menuntun seseorang atau menuntun peserta didik, Peserta didik. atau dia jadi pendidik kepada pelajar atau kepada peserta didiknya untuk memberikan hal-hal yang terbaik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peserta didiknya. Tapi kira-kira Bung Rahmat saya ingin bertanya nih. Ini kan ada sebuah quotes ini yang katanya seperti ini. Guru itu kan digugu dan ditiru. Nah, bagaimana ketika ada seorang peserta didik yang melihat bahwa gurunya mungkin memberikan efek yang negatif kepada peserta didik. Nah, kemudian peserta didik ini meniru gurunya dalam tanda kutip hal yang negatif ya, yang salah, yang buruk.
Kira-kira kalau menurut Bung siapa yang salah di situ? Apakah dari peserta didiknya atau dari gurunya? Jadi seperti ini, Bapak pendidikan, siapa namanya Bapak pendidikan, bisa sedikit lupa, Ki Hajar Dewantara. Pengen mengatakan bahwa guru itu harus menghamba kepada siswanya. Cara menghambanya seorang guru kepada peserta didik atau kepada siswanya itu, dia harus mempertontonkan dan dia harus memberikan sikap-sikap yang baik. Yang baik. Berarti jadi seorang guru harus menerapkan terus setiap hari ya. Iya, seperti Sifat itu. yang baik. Oke, tadi kan kemudian meminta saya untuk sedikit menjelaskan tentang isi kandungan. Nah, iya. Quran Iya, surah oke. An-Nahl. Hampir kelupaan inti dari Aduh, inti dari mungkin tema terlalu ini. kesenangan Iya. membahas tentang cinta dan Terlalu kebijaksanaan. senang berbincang-bincang dengan Muhammad ini. Oke, Si kandungan ya, langsung saja Bu. langsung saja ya. Jadi isi kandungan pada Quran surah An-Nahl ayat 125. Ya sebelum itu kan ini mungkin berangkat daripada pembelinya atau bicara tentang yang Islam ini, tentang Quran surah ini. Konteks Islam ini. Ya. Jadi mungkin kita bisa antar sedikit daripada pernyataan Al-Quran mungkin adalah pedoman atau petunjuk bagi umat manusia ataupun umat Muslim. Jadi pembahasan kali ini ada di tepatnya di Quran surah An-Nahl ayat 125 tentang metode pembelajaran. Jadi isi kandungannya mungkin daripada artinya itu dijelaskan serulah kepada manusia untuk berhikmah dan mengajarkan yang baik. Berdebatlah sesuai dengan apa yang baik, bukan yang buruk. Iya. Jadi kita persempit saja. Jadi isi kandungan daripada Quran surah An-Nahl ayat 125. Dia mendikankan kita sebagai seorang guru untuk memberikan sesuatu hal yang baik. Misalnya daripada kata hikmah. Ada pembagian hikmah, mungkin salah satu poin puncak tertinggi daripada pembagian hikmah itu adalah puncak pengetahuan. Puncak pengetahuan. Iya. Karena dalam dunia pendidikan yang diajarkan adalah pengetahuan ilmu katanya. Atau ilmu pengetahuan. Jelaslah orang yang mengetahui segala sesuatu berarti dia berilmu. Iya. Tapi tidak hanya itu. Bukan hanya hikmah tidak hanya membahas tentang puncak ilmu. Dia juga membahas tentang adab. Karena Imam Syafii pernah mengatakan bahwa dari segala ilmu atau segala ilmu yang tertinggi itu lebih tinggi yang katanya adab. Tapi kata Bung tadi seperti ini Dok. Kalau memang puncaknya ilmu itu adalah pengetahuan, kenapa bukan adab dulu? Ya sebenarnya harus adab dulu. Harus adab dulu. Karena percuma Bung. Kita punya ilmu dan tidak punya adab. Dan tidak punya adab sama juga ya. Sama saja, tidak bernilai di mata orang. Iya. Bahkan kita akan ternilai buruk. Meskipun kita memiliki ilmu yang berlimpah ruah. Meskipun kita memiliki wawasan yang sangat luas. Iya. Jika adab tidak dibandingkan dengan adab, tidak ada pengaruh yang berimpact positif bagi lingkungan sekitar ataupun siapapun yang menjadi pendengar kita. Bisa kita menjelaskan segala Sangat baik sekali ya pemirsa, sangat. Tidak hanya itu sebenarnya. Jika kita tidak punya adab, minimal kita tidak punya ilmu, minimal kita punya adab. Kalau kita tidak punya kedua-duanya, minimal jangan biadab. Karena biadab ini sebenarnya sudah kategori orang yang paling buruk sebenarnya. Tidak punya ilmu, tidak punya adab, maka disebutlah biadab. Jadi seorang guru kita tidak boleh menjadi seorang yang biadab, apalagi mengajarkan untuk kepada peserta didik, ajarkan mereka sebagai peserta yang biadab. Tidak boleh. Jadi tidak hanya itu sebenarnya. Untuk kemudian daripada Quran surah An-Nahl ayat 125 juga ini diajarkan untuk memberikan pemahaman yang baik. Misalnya tentang karakter dan kepribadian. Oke, karakter dan kepribadian. Guru itu harus memunculkan, harus membentukkan karakter yang baik. Cara bersikap yang baik. Mungkin ada dua siswa, yang satunya mungkin kaya, yang satunya mungkin miskin. Tapi mereka berkonflik. Pada saat itu cuma kita guru itu yang ada. Mungkin kita salah wali kelasnya mungkin. Iya. Jadi kita penentu bagaimana melahirkan solusi untuk kedua siswa ini. Yang intinya harus melahirkan keadilan. Ya, karena kebanyakan guru juga melihat daripada tingkat perekonomian. Misalnya mungkin ini siswa yang kaya, ini saja yang saya bantu begitu. Ini saja yang saya bantu karena Itu saya bantu menjadi di Indonesia Pak. Bukan hanya di Indonesia, di dalam dunia Eropa juga daripada negara-negara Eropa juga banyak dibikin seperti itu. Jadi kita sebagai guru yang baik, menentukan pada karakter yang baik, kita tidak boleh pilih kasih. Betul. Di mata kita semua Sama. siswa itu sama, tidak memilih daripada tingkat perekonomiannya, tidak juga melihat daripada pekerjaan orang tuanya. Jadi solusi mungkin bagi mereka jika saya menghadapi tentang problem seperti itu, mungkin saling memaafkan sama lain. Itu yang paling baik. Kenapa demikian? Karena kita harus memberikan pemahaman. Jadi kita berikan pemahaman kepada siswa tersebut yang bermasalah. Kalau kau ganggu terus temanmu dan kau juga ganggu terus temanmu, saya berikan nilai yang terburuk bagi kalian.
Sebenarnya ancaman-ancaman seperti ada di masalah. Tidak ada. Tidak jadi masalah. Itu hanya kemudian segera menakuti. Tapi sebenarnya jadi seorang guru yang baik tidak boleh untuk kemudian jika kedua siswanya tidak mau saling memaafkan dan memberikan nilai yang buruk, itu tidak boleh. Cuma kan sedikit ancaman. Kan kita melihat daripada karakter siswa dulu. Iya. Kalau dia nakal, kenapa tidak kita ancam dulu? Misalnya kita ancam seperti begini. Orang yang nakal tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya neraka itu orang-orang yang nakal. Artinya Iya. karena ada teguran secara halus Ya karena pengalaman saya pernah saya mengajar di satu sekolah dengan ancaman seperti itu siswa langsung rajin langsung Wah. ya langsung Masya Allah menjawab, Masya Allah. langsung tidak mau lagi nakal karena mereka takut dengan api neraka katanya. Nah, tidak hanya juga itu. Quran surah An-Nahl ayat 125 tentang kepribadian ini juga mungkin ada satu materi menjelaskan tentang analisis diri. analisis diri. Jadi analisis diri kita menganalisa apa sih yang ada dalam diri ini. Tapi sebelum itu diri ini dulu apa sebenarnya? Sangat panjang ya pembahasan dari Diri dalam dan diri ini tidak menguraikan apa yang dijelaskan oleh saudari Afifah tadi mengatakan tentang logika. logika ya. Iya. Dalam logika tentang ilmu pengetahuan juga menjelaskan tentang filsafat diri katanya. Diri adalah kesadaran dalam ilmu filsafat. Katanya seperti itu. Jadi bagi saya belajar adalah usaha untuk sadar. Karena tidak ada orang yang berbincang-bincang ataupun di mana dia belajar itu dalam posisi tidur. Hari ini kan kita dalam posisi sadar ini. Iya. Saya sadar mendengarkan, saya sadar untuk menjelaskan daripada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Saudara benar. Bung Haro. Iya, sangat menarik ya. Jadi dalam analisis diri itu ada 4 poin. Ada 4 poin berdasarkan hasil analisis saya. Poin yang pertama itu adalah kelebihan. Dan yang kedua adalah kekurangan. Dan yang ketiga ancaman dan yang keempat peluang. Kelebihan, apa sih yang kemudian ada dalam diri itu yang mengenai tentang kelebihan? Mungkin hari ini semungkin kelebihan saya mungkin bisa memancing mungkin dan sebagainya. Bisa kemudian berretorika di mana dan kemudian tidak malu mungkin memiliki keberanian mengambil suatu resiko. Mungkin kelebihan-kelebihan yang seperti itu mungkin yang saya Balik miliki. kelebihan pasti ada kekurangan. Pasti ada. Maka kelebihan itu dia pun kepada saudara-saudara saya juga kelebihan itu kita gunakan untuk membinasakan daripada apa menjadi kekurangan yang ada dalam diri kita. Kalau tidak bisa dibinasakan minimal tidak kelebihan kita gunakan untuk menutupi kekurangan. sangat masuk ya. Ya. Karena kebanyakan juga manusia biasa dia selalu bangga dengan aibnya biasa. Bangga dengan iya, aib itu banyak seperti di era milenial ini atau kepada Di era modern. generasi militer banyak itu kemudian berjalan dunia pergaulan bangga dengan disuruh bersih tubuh dan seperti ini dan sebagainya. Di Dia upload merasa di konten seperti TikTok itu. Dia upload di Iya. konten TikTok. Daripada Padahal pendekatan, aibnya. iya. Daripada pendekatan ini, dia bagus dia analisis diri masuk dalam konteks kekurangan. Jadi kekurangan Berarti yang berarti begini Bu. Berarti secara tidak langsung pendidik ini kan bukan hanya karena guru di sekolah. Artinya pendidikan bisa menjadi seorang orang tua kita di rumah itu kan termasuk pendidik. Berarti Iya. secara tidak langsung dia merusak nama baik orang ya. tuanya. Kenapa demikian? Saya antarkan pembahasan ini sampai ke situ. Iya. Karena kita tidak mau jadi dan kita tidak akan lahir sebagai guru yang membawa aib di rumah sekolah ini. Saya tidak akan terlalu bagi seorang guru untuk membawa aib saya, apalagi menjadi guru yang buruk di luar sana dan kemudian membawa dalam lingkup persekolahan. Karena itu akan membuat peserta didik terantarkan daripada hal-hal yang buruk. Sangat menariknya berbicara sama Bung Rahmat. Dan yang poin yang kedua, poin yang ketiga itu adalah ancaman. Ancaman. Berarti dalam hidup ini ada ancaman yang kemudian kita harus hadapi. Dengan adanya peluang, itu bisa memberikan kita kesempatan atau peluang untuk menghindari ancaman apa yang akan kita dapatkan. Iya. Jadi saya perinci lagi dong, kelebihan itu membinasakan kekurangan. Jika tidak bisa membinasakan, minimal tidak dia bisa menutupi kekurangan. Begitu juga ancaman. Ada ancaman yang kemudian mengancam hidup kita dalam dunia pendidikan atau kita sebagai seorang guru di rumah sekolah dalam dunia pendidikan. Ada peluang yang kita harus ambil, ada kesempatan yang harus kita ambil untuk menghindar daripada ancaman hidup kita. Begitu. Artinya pintar-pintarnya kita memanfaatkan peluang itu. Iya, begitu, Bu. Pintar-pintarnya kita, cerdas-cerdas dan cerdas-cerdasnya kita untuk mengambil daripada kesempatan itu. Karena kesempatan tidak datang 2 kali, 3 kali. Ya. Jadi tidak hanya itu sebenarnya. Daripada Quran surah An-Nahl ayat 125 juga ini menjadi seorang pendidik, kita harus memberikan tentang pemahaman yang baik juga. Dan daripada misalnya kami, pendekatan Islam itu perlu karena kita membahas tentang ayat. Dalam agama juga dianjurkan seperti itu. Misalnya daripada mendekankan untuk siswa kemudian sholat, beribadah dan sebagainya.
harus berperilaku yang baik, harus ingat kepada sang penciptanya. Misalnya habdul minan nas adalah kesalahan individu kepada sang penciptanya. Tidak hanya gurunya yang harus sholat sebenarnya kepada Tuhannya, kepada sang penciptanya. Dia harus ajarkan kepada kesalahan itu kepada peserta didiknya juga. Mungkin siapa yang mau nilai bagus, misalnya seperti itu. Saya Pak. Ya, misalnya saya Pak, karena siapa sih siswa atau peserta didik itu mau nilai bagus. Iya. Misalnya hari ini saya mengajar tentang fikih Iya, di madrasah. Benar Jika sekali. tentang belajar tentang akidah, tentang sholat yang membahas tentang hal dan sebagainya. Jadi mungkin ketika saya bawa di akhir daripada pembelajaran di bawah waktunya sholat. Tinggal saya rayu siswaku, mungkin saya rayu peserta didik untuk kemudian siapa yang mau nilainya tinggi. Mungkin kalau semuanya saya pak, yang mau nilainya tinggi harus sholat. Nah, ini Pak yang menjadi pertanyaan saya. Ini termasuk bagian dari metode atau bukan? Ini strategi nih. Strategi. Bagian metode. Metode. Ya cara guru untuk Cara kemudian guru. meningkatkan dalam kedekatan Islam kepada siswanya. Untuk ya kan tujuannya untuk membangun karakter yang baik kan? Iya, memang karakter yang baik. Untuk mengajarkan siswanya bagaimana sih untuk mengingat kepada Tuhannya. Ternyata dengan sampai cara ke sini isi sholat. kandungannya. Iya. Kita ajarkan tentang Bisa sampai di sholat. sini loh. Cukup Ya. luas. Cukup luas sebenarnya kajian tentang kandungan Quran surah An-Nahl ayat 105. Ya tidak hanya mengajarkan kepada siswa untuk kemudian mendekatkan diri dengan cara sholat. Mungkin kita ingat juga kepada rukun-rukun iman, rukun Islam. Ya rukun iman ini kan mengajarkan tentang iman kepada Allah. Itu di poin pertama. Mereka harus ingat apa sih perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah. Mungkin larangannya jangan malas sholat, Iya. jangan mencuri. Jangan mencuri. Ya, pendekatan Jangan iman melakukan seperti itu kedua. yang harus kita ajarkan kepada peserta didik. Jangan mencuri, kalau mencuri itu bernilai buruk di mata orang dan akan merugikan kehidupan kita dan bernilai dosa dan kita akan mempertanggungjawabkan dosa itu di akhirat. Begitu dia. Dikupas tuntas ya sama Bung Rahmat. Ya. Kenapa demikian? Di poin pertama juga di rukun Islam juga menjelaskan mendirikan sholat. Kenapa tidak kita anjurkan juga kepada siswa kita untuk kemudian sholat? Ya, betul sekali. Nah, itu dia. Itu dalam Quran surah An-Nahl itu dijelaskan. Iya, dalam Quran surah An-Nahl tentang isi kandungan dan penjabarannya, tentang pemahaman yang baik kepada peserta didik. Sebagai guru yang baik, ya itu kan memberikan sesuatu pemahaman yang baik kepada peserta didiknya. Dan yang kedua adalah hablum minan nas. Adalah hubungan baik antara manusia. Jika konteks dan konsep penjabaran itu dia larikan kepada dunia pendidikan, berarti kita harus memberikan tentang pengajaran yang baik, saling membantu satu sama lain, saling menolong satu sama lain. Karena kita punya slogan sebagai bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Tidak melihat daripada warna kulitnya, tidak melihat daripada strata perekonomiannya, tidak melihat daripada dia dari mana. Kita harus menanamkan sikap kau harus saling membantu. Karena Bapak cinta kepada peserta didik, memang seperti itu. Karena Bapak cinta kepada peserta didik yang saling membantu sama lain. Kalau mungkin kita bawa dalam ranah sekolah, kalau mungkin di sekolah dasar mungkin masih banyak yang mungkin tidak terlalu bermasalah kalau misalkan berhubungan dalam konteks itu tadi kebinekaan. Tapi kalau kita bawa dalam ranah SMP, SMA itu mungkin sampai perkuliahan itu mungkin karena perkara entah itu suku, perbedaan suku sampai memicu keributan. Iya. Karena bagi saya Kira-kira bagaimana itu? Bagi saya begini. Kenapa sih perlu sikap saling tolong menolong ini untuk saya? Sebenarnya kalau dalam dunia pendidikan itu kita harus berlomba-lomba untuk saling menolong satu sama lain. Kalau persoalan berlomba-lomba untuk cerdas itu bonus sebenarnya. Itu adalah rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akal pikiran kita Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya sekedar berupaya, berusaha dan terus berdoa. Intinya Quran surah An-Nahl ini menjelaskan bahwa seorang pendidik itu harus mengajarkan karakter yang baik ya. Iya, karakter Dalam yang baik. konteks Islami. Dan kepribadian baik dengan pendekatan Islam, dengan pendekatan agama, Islam. ya, berdasarkan pada konteks Al-Quran. Sangat baik sekali ya berbicara sama, cukup hampir termakan 1 jam berbicara sama Bung Rahmat ini ya. Mungkin yang terakhir ini Bu, Yang terakhir. Ya, Yang terakhir. Kita dengarkan. ya. Kira-kira. Habdul minal alam. Minal alam. Iya. Alam Jadi semesta. ada kecintaannya Terhadap seorang individu atau seorang umat ataupun hamba kepada lingkungan sekitar. Mungkin karena banyak orang yang benar buanglah sampah kepada tempatnya. Banyak juga peserta didik bisa di sekolah, bahkan seorang guru maka sembarang buang sembarangan. Jadi sebenarnya kita harus loyalitas terhadap aturan.
berdasarkan pada landasan kecintaan kita terhadap Allah. Kita tidak boleh untuk kemudian mengotori lingkungan sekitar, karena kebersihan adalah sebagian dari Iman. Iya. Jangan terus daripada mungkin pemahaman yang kita harus berikan pada peserta didik, boleh mungkin bermain di waktu istirahat dalam kelas, tapi jangan merusak fasilitas apa yang sudah disiapkan oleh sekolah. Mungkin itu saja mungkin yang saya sampaikan tentang kandungan. Bisa diberikan tepuk tangan dulu kita coba ya. Mungkin itu tadi sedikit cukup menguras tenaga ya. Iya, sebenarnya. Apalagi saya sudah bisa mendapatkan, walaupun tidak banyak, sedikit lah ada saya bisa tangkap dari poin semua teman-teman mahasiswa dari IE ini sangat luar biasa ya. Dia menjelaskan kepada saya tentang apa itu isi kandungan surah An-Nahl, kemudian metode pembelajarannya dalam Quran surah An-Nahl, kemudian apa isinya. Yang dimana tadi dijelaskan oleh Aprilia juga tadi pertama itu kan, ini sedikit kita simpulkan ya dari perbincangan pada hari ini kita berempat, yang dimana metode itu adalah cara atau strategi ini yang dijelaskan oleh saudari Aprilia tadi, bahwa dia juga merupakan sebuah resep dalam seorang guru untuk menerapkan bagaimana caranya dia mengajar kepada siswanya atau peserta didiknya sehingga dia dapat menyelesaikan proses pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian dalam metode pembelajaran itu juga dijelaskan juga tadi oleh teman kita saudari Afifah Fitriani, itu ada metode dakwah. Dakwah dengan al-hikmah itu. Metode al-hikmah kemudian menyampaikan dengan bijaksana, kemudian dengan rasa cinta. Dijelaskan oleh juga saudara. Itu yang unik bagi saya. Kemudian pentingnya juga kita menjaga komunikasi dengan siswa. Itu tadi dijelaskan juga oleh saudari Afifah Fitriani. Kemudian dalam dunia pendidikan itu pentingnya kita menjaga komunikasi kita dengan seorang guru, bukan hanya dengan seorang siswa tapi dengan guru juga. Kalau boleh tahu di mana tadi kasusnya? Saya baru dengar ini, baru update ini, baru dengar di Makassar. Kenapa itu? Ada kasus apa itu kira-kira tadi seorang guru mengundurkan diri karena tidak ada hubungan tidak yang nyaman di lingkungan kerjanya. Jadi pemirsa yang dapat kita tangkap pada hari ini adalah kita harus pintar-pintar kita untuk selalu bersilaturahmi dengan orang lain, kemudian harus tetap menjaga bahasa kita kepada orang lain, karena bahasa itu adalah harimau ya. Itu adalah harimau. Karena ada juga jarimu adalah harimaumu sekarang. harimau. Kemudian kita kembali kepada yang dijelaskan oleh saudara Rahmat tadi, sangat banyak sekali. Tapi kita cukup mengutip sedikit bahwa sebagai seorang guru itu kita harus bisa mengajarkan kepada peserta didik bahwa nilai-nilai Islam itu sangat penting. Apalagi dalam Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Kemudian kita ajarkan kepada peserta didik bahwa pentingnya untuk sholat atau ada ancaman sedikit. Nah, sama kayak ini juga strategi menurut saya. Sangat baik sekali. Berarti nanti kita akan ketemu lagi di konten berikutnya dengan saya Gemar Official Channel. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada teman-teman saya atau penonton setia saya. Jadi pesan saya untuk kepada penonton setia daripada Bung Nahrul. Iya. Gimana teman-teman ada di sini? Oke. Mungkin hari ini jika kita memang daripada pendekatan Quran surah An-Nahl, mungkin sangat menarik. Kita harus bersemangat, kita harus semangatkan diri ini, karena ada satu kutipan Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Ya, sangat banyak sekali wawasan beliau ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang manusia di luar pada kesanggupannya. Iya, saya sudah benar mendengar juga itu. Cuman saya yakin dan pastikan jika kita berusaha, berupaya, pasti dan Allah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang-orang yang sanggup itu adalah kita. Karena begini juga, Bung. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan ujian di luar dari kesanggupan kita. Artinya kita orang-orang terpilih loh. Iya. Kita dapat masalah itu berarti kita yang dipilih sama Sang Pencipta. Berarti Karena kita kita yang sanggup. Iya. Makanya saya sempat juga berpikir bahwa dengan logika, sejauh mana saya berpikir, sejauh itu juga saya ada. Itu sebenarnya. Ini mungkin bagian dari pakar logika beliau ini, Bung Rahmat ini ya. Sebenarnya hari ini juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Banyak sebenarnya istilah-istilah kehidupan yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Ini bukan cara seorang guru lagi nih, cara seorang aktivis. Ya. Jadi untuk belajar kerendahan diri ya guys ya, dan teman-teman, jadilah seperti bumi. Kenapa itu? Selalu berada di bawah dan meninggikan yang lain. Karya hari ini yang kita injak siapa? Itu dia. Dan yang terakhir mungkin untuk saya, yang terakhir, yakinkan dirimu dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Iya, oke, salam juga ya. Karena ini Oke, itu saja mungkin obrolan kita pada hari ini bersama teman-teman Anda dari kampus IAIN Kendari.
Saya sangat berterima kasih banyak, mungkin sudah mengganggu sedikit waktunya ini. Tapi paling tidak kita semua mungkin sudah menyebarkan Iya, Bu. Menyebarkan apa menjadi ajaran. kebenaran. Ya, oke. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri channel ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 225 wisuda. Oke, kita